Kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita memulai pertemuan 4 ini dengan doa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada ibadat dan pertemuan 4 ini kita juga mendoakan kakek kami ya. Maksudnya? Oh, artinya Bapak Bang Alek, Agustinus Agus, yang 7 tahun meninggal ya. Kemudian Hermanto Agus, ini abang kan? Abang Bang Alek 1 tahun yang lalu meninggal. Kemudian mohon untuk kelancaran usaha dan kelancaran rezeki untuk Herlina Kusuma. Kemudian begitu juga untuk Mary Wati bersama suami dan anak yang berada di Kupang, agar sehat dan lancar rezekinya. Begitu juga untuk Maria dan Isadora, agar dapat memperoleh pekerjaan seturut kehendak Allah dan juga cita-citanya. Dan untuk Ibu Maria Leha, agar pada masa lansianya diberikan kesehatan, sukacita, dan penghiburan dari anak-anaknya, dari menantu, cucu, dan juga cicit. Begitu juga kita berdoa bagi umat kita, Selpiana Villa, istri dari Claudius Baran, menantu dari Pak Elderansa yang sudah 6 hari dirawat di Rumah Sakit Antonius, Rumah Sakit Kota. Semoga dengan perawatan dan pengobatan, penyakit yang dideritanya segera pulih dan sembuh, dan akhirnya dapat kembali ke rumah untuk merawat anaknya dan juga mengurus rumah tangga serta kembali bekerja. Mari kita doakan juga intensi-intensi misa kita, intensi-intensi ibadat kita masing-masing, terutama dalam masa persiapan. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Minggu ini setelah minggu atau pekan Prapaskah yang keempat, Minggu Sukacita, Leitere. Sekarang semua salib dan benda-benda sakramentali baik di gereja dan di kapal ditutup dengan kain ungu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kan, karena sudah memasuki pekan Prapaskah yang ke-5. Jadi pekan Prapaskah ke-5 itu ditutup. Nah, jadi seperti itu. Marilah kita memulai kegiatan ibadat dan pertemuan 4 ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 10. Mulai. Hasrat datang menjelang
mohon berkah, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas segala perhatian kita pada masa pekan Prapaskah ini. Saya bertanya ke beberapa lingkungan, rupanya tidak dilaksanakan. Kita bukan berbangga ya, bersemangat bahwa lingkungan kita melaksanakan pertemuan APP pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebenarnya saya mendengar dari pastor waktu dia memberikan pengumuman, ini wajib dilaksanakan oleh lingkungan-lingkungan. Dan kolektenya itu biasanya dipakai nanti untuk seperti tahun-tahun lalu kan. Kolektenya itu 100% itu masuk ke untuk aksi kemanusiaan biasanya. Tapi nanti tergantung permintaan dari sana ya. Itu nanti dipisah dulu ya. Karena seperti tahun-tahun itu wajib dilaksanakan begitu. Nah, entah mengapa kok tidak dilaksanakan oleh beberapa lingkungan. Dulu saya absen biasa lingkungan-lingkungan itu yang wajib melaksanakan kan. Semua lingkungan itu wajib melaksanakan. Bahkan saya share gitu supaya termotivasi. Tapi di lingkungan depan Fransiskus diadakan. Ya. Sekarang kan pakai file. Enggak. Banyak yang enggak tahu. Oh, ya itulah. Sekarang kan paperless kan. Maksudnya biar enggak dicetak di sana kan, maksudnya penggunaan media komunikasi itu, Pak. Cuman masih juga kita di lingkungan cetak kan, karena enggak mungkin juga kita pakai tiba-tiba lalu pas mau baca buka lain pula yang nelpon kan begitu. Jadi seperti itu. Ya tapi puji Tuhan lah ya. Ya tadi saya tanya, ada lingkungan yang tidak mengadakan. Wah, saya bilang itu wajib loh. Ya, tapi puji Tuhan lah kita mengadakan dan setiap tahun harus kita adakan. Memang ini kan udah sama seperti BKSN ya. BKSN itu kan ada pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Bahkan ada pertemuan 5-nya waktu tahun lalu. Lalu yang tidak kita laksanakan dulu itu adalah masa Advent. Gereja itu sebenarnya sudah, KWI itu sudah, dan Kuskupan itu sudah menghimbau untuk melaksanakan itu. Jadi pertemuan Advent hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Cuman karena sibuk buat kue, sibuk untuk memberi Yesus kue, maka sibuk juga kita membuat kue kan gitu. Nah kalau masa Prapaskah kan sibuk pantang dan puasa gitu. Ya. Jadi mengapa itu harus ada pertemuan? Gereja mengharapkan kita sering berkumpul, sering berjumpa, sering berjalan bersama. Apalagi di tahun rahmat ini, tahun jubilium ini kan begitu. Jadi memang kesibukan tahun ini untuk 25 tahun ya. Jadi selain juga nanti ada tahun jubilium, tahun rahmat seperti tahun 2013, tahun 2000 berapa ya. Ini 25 tahun ya. Jadi tahun 2000, tahun nanti diadakan lagi tahun 2050. 2050. Nah, maka kita menghimbau untuk kita bisa mengunjungi Porta Santa yang ada ya. Nanti ada solusi dari saya bagaimana caranya ya, tidak perlu berangkat ramai, bisa nanti saya akan jadi tour guide-nya kalau yang mau kan begitu. Karena Tulis kayak setiap minggu ya.
Apanya? Lingkungan Antonius. Porta Santa. Ke? Ke katedral, ke ini Mulai kan bisa lah. Sisilia ya. Ke Fidelis, Ambawang. Oh ya, bisa bawang. Ya, sebenarnya kalau kita diharapkan juga kita bisa mengunjungi juga Gereja Kristus Raja Sambas. Iya kan? Loh, yang jauh tuh di Vatikan. Jarak daripada ke Gua Maria. Kalau di Vatikan itu jauh, duitnya kurang. Sebenarnya Paus Fransiskus mengharapkan umat Katolik ke sana, tapi mengharapkan karena itu Porta Santa yang. Nah, tapi kembali lagi karena mengingat biaya, nah, kan sama. Coba Paus menginstruksikan ziarah ke Yerusalem itu wajib, pasti kita pergi. Cuman sekali lagi ziarah itu, makanya atau ziarah ke Lourdes itu wajib, pasti kita ikut kan? Kita nih kan pastosentris. Begitu juga kita dengan Porta Santa ini. Masa jauh? Kalau jauh tuh ke Putusibau. Ini kan di Kuskupan Agung Pontianak. Kalau di Kuskupan Sintang itu lebih jauh lagi gereja-gerejanya yang pakai ya motor air. Kan dia kan banyak pakai jalan air tuh. Sintang, Sanggau kan. Jalannya kelatuk-kelatuk bisa ya. Kalau kita masih mulus. Ya kan, tidur sampai ke Sambas. Ya, asalkan ada orang yang nyupir kan begitu. Ke Pemangkat. Ya. Nah, itu ya minimal lah dalam kan batasnya 6 Januari, dalam 1 tahun tuh bisa kan. Kalau untuk ke katedral, ke Gembala Baik, ke Fidelis bisa berkali-kali tiap minggu silakan. Tapi di tempat yang lain juga harus kita kunjungi lah, minimal ya sekali lah begitu. Nah, kan sama di kuskupan lain juga begitu. Misalnya kuskupan Surabaya itu ada gereja-gerejanya tuh, ya kan? Ada juga yang dia menggunakan Porta Santa di Gua Maria. Kalau kita ditetapkan gereja itu 9. Jadi intinya seperti itu. Ya, tetapi kembali lagi lah, kalau memang yang bisa didekatkan itu, kalau yang dekat itu bisa berkali-kali. Jadi begini, indulgensi penuh itu diberikan kepada kita sendiri, bukan kepada orang yang hidup ya, atau kepada suami kita, ke anak kita, itu tidak bisa. Indulgensi itu hanya bisa untuk kita dan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Begitu. Ya, untuk kita mendapatkan pengampunan penuh. Jadi pengampunan penuh itu adalah sesuatu dosa mortal. Mohon maaf nih, saya tidak ingin menghakimi. Dosa mortal ini misalnya pernah aborsi, tidak diakui sampai sekarang. Mungkin aborsinya bukan karena sengaja, tidak tahu gitu misalnya kan. Rupanya mengandung, ya kan? Minum obat, sakit perut, rupanya hamil misalnya kan. Itu kan membunuh juga. Kan tak sengaja misalnya janinnya keluar, yang sudah ini kan lupa, tidak diakui, dianggap tuh nyantai-nyantai aja. Itu bukan, ya namanya dosa mortal itu kan pembunuhan, perzinahan, kemudian menghujat Roh Kudus. Nah itu, jadi itu tak diakui itu, maksudnya lama lupa kita, bisa lupa kan? Maklum lah, ada saking tuanya misalnya. Atau mohon maaf, misal dulu pernah pacaran, berhubungan seksual, berzina bukan dengan istrinya itu kan, lalu tidak pernah diakuinya, lupa. Itu harus diakui. Nah itu, jadi ya memang kalau ngomong dosa ini berat ya kan. Tapi maksudnya itu, indulgensi penuh itu. Nah mengapa indulgensi penuh itu? Karena pengampunan penuh dari Allah Bapa itu diberikan kepada gereja melalui orang yang tertabis, ya kan, sakramen tobat itu. Makanya kemarin saya imbau untuk datang, ya kan. Sekali lagi memang masih pemenangnya ibu-ibu. Ada, saya salut juga satu keluarga itu, dia bapak,
istrinya, 2 anaknya, tapi menantunya enggak ada. Kemana? Ya kan cewek-cewek misalnya. Menurut pengamatan saya ya, kan begitu. Mengapa? Karena ibu-ibu itu banyak luka batin, maka dia sering terima sakramen tobat. Makanya dia bisa mengampuni suaminya, mengampuni anaknya. Berapa kali anaknya misalnya tuh ngomong kasar dengan mamanya menangis. Kalau tidak pernah terima sakramen tobat, bisa-bisa kalau anaknya tuh waktu masih bayi geram mau dipincit hidungnya mati, gimana? Loh, soalnya makanya ibu-ibu rajin terima sakramen tobat ketimbang bapak-bapak. Bapak-bapak nih itu sama lagi. Kemarin saya udah tanya lagi, ada gak bapaknya ngaku dosa? Enggak lagi. Izin, Pak. Bukan, saya tanya yang ibu itu. Saya suruh beda berapa tahun. Bukan. Maksudnya memang mengakui dosa nih berat rasanya. Apalagi dosanya yang itu-itu saja kan. Ya. Bahkan ada pengalaman itu seorang ibu, udahlah tak perlu ngaku dosa dengan saya misalnya. Karena saya kenal kamu. Itu parah. Atau pilih pastor yang agak conge. Sering tuh, pastornya siapa? Ya pernah ibu itu pastor Pio kah? Enggak katanya. Enggak bisa saya bilang. Emangnya mau pastor Pio kah? Mau pastor siapa? Milih-milih. Ini. Jadi kan seorang imam itu tidak akan pernah membocorkan rahasia dosa apapun. Dan uniknya, mohon maaf misalnya ketika dia sudah tidak jadi pastor pun, dosa orang itu tidak akan bisa diingatnya. Karena itu dia adalah perantara dari Allah Bapa, maka disebut sakramen Allah Bapa. Yang bisa sakramen Allah Bapa yang menghapus dosa. Kayaknya sih santai-santai aja kan orang ngaku dosa, tapi efeknya itu luar biasa. Efeknya menghapus, nah begitu. Apalagi dendam, ya kan. Kita ini kan mungkin ya banyak. Apalagi pada masa prapaskah itu kan, kalau perintah gereja kan, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali kan. Ya memang minimal itu minimal. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ya, masih ada kesempatan, ada masih hidup lilinnya. Bisa cari gereja-gereja ataupun datang ke pastor di biara SPD itu kan ada pastor Pio kan bisa. Walaupun dia tidak pada saat-saat dia sekarang agak lemah tuh karena gula tinggi, tensi rendah. Ngambang. Tadi waktu misa harian juga dia minta suster untuk bagikan sakramen ekaristi ke kami. Karena memang kondisinya ngedrop ya. Bisa kalau memang nanti kalau ada pastor Ellen di biara wajib tuh. Saya pernah waktu itu ya pastor mau ngaku dosa, udah tak ada jadwal nih. Saya tinggal kerja di Bengkayang nih. Akhirnya saya tanya Pastor William lagi, Pastor saya mau ngaku dosa. Waduh maaf Bapak, ya kan. Saya mohon maaf ini karena jadwal saya padat. Ya udahlah, kita udah berusaha ngaku dosa, tapi memang imamnya ini. Jadi pengakuan dosa itu, walaupun pastor itu disuspensi, ketika dalam bahaya maut, pastor yang udah disuspensi itu bisa menerimakan sakramen tobat kepada orang yang mau ngaku dosa. Misalnya dia memang disuspensi itu tidak bisa lagi misa ya, mengadakan misa karena dia ini kan. Tapi pastor itu berhak, itu bisa mengaku dosa ke dia dalam bahaya maut. Makanya biasanya kalau orang yang dihukum mati itu diberikan kesempatan untuk mengaku dosa bagi yang Katolik. Nah, jadi karena pengakuan dosa itu sangat penting bagi kita menghadap Kristus. Nah itu. Bagi yang belum, bagi yang sudah puji Tuhan, ya kan? Karena udah sampai di kamar pengakuan, inginnya mau ngaku dosa itu bisa berubah. Makanya saya bilang perlu ada catatan.
Udah kita konsep benar lah di bangku itu tiba-tiba bisa berubah gitu. Ya kan? Ya makanya kalau kawan saya dulu tuh salut saya dicatat. Pertama kami olok-olok tapi akhirnya betul dia kayak gitu. Apa kok catat dosa? Nanti lupa sampai di situ. Jangankan itu, ya. Doa tobat ya bisa lupa. Udah kita sehari-hari. Karena kita berhadapan dengan Allah Bapa. Bukan berhadapan dengan pastor. Bapa. Pengakuan saya yang terakhir 1 tahun yang lalu kan. Dosa-dosa saya adalah. Kan gitu aja. Saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi kehidupan saya. Biasanya pernyataan tobatnya diminta di situ. Kalau kemarin pastor itu banyak yang pengakuan dosa, dia bilang ya silakan, ya kan, doa tobat dan Mazmur 51 untuk saya. Dan Mazmur 51 itu kan Mazmur pertobatan. Itu. Ya penitensi dan absolusi itu kan penting. Jadi tidak perlu khawatir. Memang harus kita sering-sering, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ya, tidak sengaja lihat TikTok, ujung-ujungnya lihat pornografi kan, Anda tahu awalnya lucu-lucu kan, ya berbagai macam lah. Yang dulu kita tidak pikirkan gambaran itu kok bisa kita lihat sekarang ya. Yang mau yang aneh ya, syukurlah sekarang tuh udah di blok-blok hal-hal yang sifatnya pornografi. Kalau dulu vulgar langsung. Nggak tahu YouTube tuh misalnya yang masih menampakkan celana dalam. Mancing katanya, tapi celana dalam yang dilihat orang bukan nonton mancingnya. Aduh, nggak tahu apakah itu dari sensor atau enggak gitu. Ya kan kalau hal-hal semacam itu kan perlu diakui. Ya itu kesempatan sangat terbuka sekali di tahun rahmat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peziarah harapan yang terkasih, kita bersyukur karena dapat berkumpul kembali dalam percakapan rohani ketiga ya, atau keempat aksi puasa pembangunan 2025, mengajak kita melakukan percakapan rohani berkaitan dengan pertobatan ekologis sebagai tanda pengharapan. Bumi terasa panas, cabai naik ya. Kemarin saya tanya dengan umat kita yang mancing, masak cabai 2005 buti katanya. Gimana mau makan cabai 2005 buti? Aduh, nyambal pun udah susah kan. Sambil mancing nih kan nyambal enak katanya. Ayo cabai 2005 buti. Dulu di 2000 langsung dikasih kelup gini, ini ya. Itulah resesi. Orang beramai-ramai borong emas, kita mau borong apa? Tahu-tahu beras ada penipuan. 65.000 itu dicampur. Dah ditangkap. Ya kan? Nah, pantas jual 65.000 ya. Dicampur beras yang murah dengan beras yang ada. 2 kilo bagus, 3 kilo yang murah. Mereknya itu. Dah dapat. 2 kilo bagus, 3 kilo yang jelek. Jadi itu. Jadi harganya harga yang Oplos. 2 kilo. Beras jadi oplos. Apa lagi minyak? Waktu itu minyak Berbagai macam lah cara orang itu untuk 1 kilo 8 on ya. untuk kekayaan kan. Ya dulu mengurangi takaran kan, ketahuan. Misalnya orang isi minyak 1 liter dikurangi 0, ya bisa. Ya, berbagai macam lah caranya. Ya, sama dulu misalnya orang Dayak kan, angkut karet kan, nimbang. Kasih dulu tua, kasih tua atau apa. Kalau udah entak katanya kan, padahal 100 kilo getahnya. Rupanya bukan batu, gacingnya kan. Oh, 80 kilo katanya. 20 kilo udah song. Makanya dulu tuh kalau zaman toke-toke dulu tukang timbang tuh banyak dapat duit kan, bonus dari bos. Ya dulu kalau di Bengkayang tuh disuruh makan dulu, makan katanya, makanlah, ya kan, udah makan kan, rupa tuh makan tuh udah dipotong dah, baik toke aku nih, ya kan, 100 kilo kakek saya nimbang getah, lalu tiba-tiba 80 kilo,
Hah, segitu gak? Ya udahlah, mau marah dia baik. Ya begitu. Yang penting dapat duit lah. Karena memang di dunia yang resesi ini, apalagi pertobatan ekologi sekarang, orang mancing kalau di sini udah ndak ada ikan gabus kali ya, ikan gendang gendis itu udah ndak ada. Ya. Di parit-parit kita ini udah bukan ikan gabus lagi, memang gabus yang ada di situ. Ya. Yang ada yang paling banyak saya lihat di Singkawang, ya. Kan setelah ke Porta Santa yang kedua itu kan kami singgah di tempat Choi Pan yang terkenal tuh, 1 buah 3.000, antri, hanya bisa beli 2, antri, es kacang 8.000, TS tetap 5.000, duduk di situ makan, antri, habis, padahal saking ramainya orang makan Choi Pan tadi itu, semuanya datang, ya kan? Mamang pun, ya kan? Es mamang yang serot dulu SSD, lalulah dijual 10.000. Ini sih saya bilang bagus beli es krim. Habis itu baru ke Porta Santa yang ketiga kan. Kalau ke Singkawang kan ya ke Sambas, ke Pemangkat, ke Singkawang. Mereka kan suka pasti cari kulinernya. Ini hal-hal yang mungkin ya. Dan kita merasa, dan saya akhirnya lihat tuh, banyak ikan nih, rupanya ikan sapu-sapu. Bagaimana orang mau makan? Besar-besar ikan sapu-sapunya di Sungai Singkawang itu di dekat Choi Pan. Dan kalau nanti masuk di kotanya kan nanti ada, memang dibuat masuk di situ kan ada kayak udah di paritnya ya. Saya pikir ikan apa ya? Rupanya ikan sapu-sapu besar-besar. Siapa mau makan ikan ini? Tapi udah bisa dimakan kok. Bisa dimakan, cuman masalahnya setengah mati ngolah. Ya besar-besar, udah sebesar-besar. Saya pikir bau, saya lihat, Allah banyak benar ikan sapu-sapu di sini. Nggak ada yang mau makan barang tuh. Kira kalau ikan bau sudah habis lah ditangkap, atau ikan gabus. Itu, kalau masih ada ikan sapu-sapu masih agak bagus lah, ya kan. Di kita nih di Sungai Jawi ini jangan kan ikan sapu-sapu, ikan apa lagi di situ, ya. Ya itu kita merasa lah, ya. Jadi sangat kesulitan kita mencari sumber protein. Ular aja ada susah, ular semakin langka. Palinglah 1-2 ekor kan. Biawak siapa mau makan? Dulu bintulun ya kalau tidak salah yang enak. Lalu itu. Ya berbagai macam di situ ya. Jadi kita mulai dalam pertobatan ekologis kita menemukan panggilan untuk mengembalikan ya relasi yang benar dan harmonis dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan diri kita sebagai citra Allah, dan dengan sesama dan ciptaan lain yang dianugerahkan Allah bagi kita. Ya, artinya dengan kita nanti pergi ke Porta Santa itu kan kita pasti akan melihat situasi lingkungan ekologis kita. Ya. Yang tidak biasanya banjir menjadi banjir. Kemudian ya berbagai macam hal yang sudah ya sangat membuat kita resah. Untuk itu pada pertemuan keempat ini kita harus membuat perilaku dan sikap kita menjadi ya selalu menyiapkan diri untuk pertobatan ekologis itu.